Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan kisah pasukan cilik yang berhasil menumbangkan Abu Jahal. Mu'ad bin Amr bin Jamuh usianya baru 14 tahun. Dengan penuh antusiasi, keduanya bergegas ikut serta bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang berangkat menuju lembah perang Badar. Pemuda belia ini memiliki nasib baik karena tubuhnya terlihat kuat dan usia terlihat relatif lebih dewasa. Maka Rasulullah SAW menerimanya masuk dalam sekuat pasukan kaum muslimin yang akan berperang melawan kaum musyrikin pada perang Badar. Meskipun usianya masih sangat muda, tetapi ambisinya jauh lebih hebat dan lebih besar daripada ambisi para orang tua atau kaum lelaki yang lain. Dari Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari yang menggambarkan sikap dan tindakan sangat ajaib dari pemuda pemberani ini. Abdurrahman bin Auf menuturkan, pada perang Badar saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia. Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu. Kedua pemuda belia itu adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawiz bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya seperti peperangan Badar. Abdurrahman merasa khawatir mereka tidak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua, disebabkan usia keduanya yang masih sangat muda. Lalu Abdurrahman bin Auf melanjutkan kisahnya dan penuh takjub. Tiba-tiba seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepada saya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Ia berasal dari kalangan Ansar dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya. Pertanyaan mengenai komandan pasukan kaum musyrikin yang sangat zalim, penuh durjana di kota Mekah dan sebagai Fir'aun umat ini menarik perhatian Abdurrahman bin Auf. Lantas ia pun bertanya kepada anak muda belia tadi, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya?" Mu'ad bin Amir bin Jamuh berkata, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas. Ya Allah, betapa kokoh dan kuatnya sikap anak muda belia ini." Seorang anak muda belia tinggal di Madinah. Ketika ia mendengar bahwa ada orang yang mencaci maki Rasulullah SAW di kota Mekah yang jaraknya hampir 500 km dari tempat tinggalnya, berapi-api kemarahannya berkobar di dalam hatinya dan sangat ingin membela Rasulullah SAW, membara di dalam jiwanya. Ia pun berikrar melakukan sesuatu yang biasa, membela keyakinannya, harga diri dan tempat-tempat suci agamanya. Dan kesempatan itu datang kala perang berkecamuk, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala membawa Abu Jahal menuju lembah perang Badar. Maka ia pun berikrar bahwa ia sendiri yang akan membunuhnya. Sungguh pemuda belia ini benar-benar bersumpah bahwa jika ia melihat Abu Jahal, maka ia tidak akan membiarkan begitu saja hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Ia tidak merasa cukup hanya dengan tercapainya cita-cita ikut serta dalam perang Badar dan melakukan tugas mulia yang dibebankan kepadanya Tidak merasa cukup hanya dengan memenuhi mimpinya dengan membunuh seorang dari pasukan kaum musyrikin saja. Akan tetapi yang menjadi ambisi utamanya, impian masa depannya, target dan tujuan hidupnya adalah ia harus membunuh si durjana dan si zalim ini, yaitu Abu Jahal. Meskipun tebusannya ia akan mati syahid di jalan Allah. Tentunya hal ini bukan satu sikap yang biasa. Ini adalah sikap yang benar-benar menakjubkan. Bahkan Abdurrahman bin Auf sendiri menuturkan, "Saya pun berasa takjub akan hal itu." Namun rasa takjub dan keheranan Abdurrahman bin Auf belum berhenti sampai di situ. Mu'ad bin Amr bin Jamuh
bukan satu-satunya anak muda belia yang jarang ditemukan di tengah-tengah barisan pasukan kaum muslimin. Ia punya teman sejawat yang saleh dan seusianya atau sedikit lebih muda darinya. Anak muda ini juga bersaing dengannya dalam hal yang sama. Melihat Abu Jahal, darah amarah kedua pahlawan belia ini pun membara. Tekad bulat mereka semakin mantap untuk merealisasikan tugasnya yang sangat mulia, yang senantiasa bergeliat dalam mimpi dan benak pikiran mereka. Abdurrahman bin Auf pun menuturkan, seorang pemuda belia yang lain, Mu'ad bin Afra, menghentak saya dan mengatakan hal serupa. Abdurrahman melanjutkan kisahnya. Tiba-tiba saja saya melihat Abu Jahal berjalan di tengah-tengah kerumunan orang ramai. Saya berkata, tidakkah kalian melihat orang itu? Ia adalah orang yang baru saya kalian tanyakan padaku. Melihat Abu Jahal, amarah kedua pahlawan belia pun membara. Tekad bulat mereka semakin mantap untuk merealisasikan tugas yang sangat mulia, yang sentiasa bergeliat dalam mimpi dan benak pikiran mereka. Mu'ad bin Amir bin Jamuh menggambarkan situasi dalam perang Badar seperti yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dan dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Mu'ad bin Amir bin Jamuh menuturkan, saya mendengar kaum musyrikin mengatakan, tidak seorang pun dari pasukan kaum muslimin yang dapat menyentuh Al-Hakam ataupun Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal berada di tengah-tengah kawalan ketat laksana pohon yang rindang. Abu Jahal, sang komandan terkemuka dari bangsa Quraisy, datang dalam iring-iringan para algojo dan orang-orang kuat laksana hutan lebat. Mereka melindungi dan membelanya. Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan perang, sehingga sudah pasti jika pasukan batian terkuat di kota Mekah dikerahkan untuk melindungi dan membelanya. Di samping itu, kaum musyrikin juga saling menyerukan, waspadalah, jangan sampai pemimpin dan komandan kita Abu Jahal terbunuh. Meski Abu Jahal dilindungi sedemikian ketat dengan pengawalnya yang begitu kuat, namun hal itu tak menghalangi Mu'ad bin Amir bin Jamuh untuk tetap membulatkan tekadnya, melaksanakan tugasnya, serta merealisasikan cita-cita suci dalam hidupnya. Mu'ad bin Amir bin Jamuh menuturkan, ketika saya mendengarkan perkataan itu, saya pun semakin membulatkan tekad. Saya memfokuskan diri untuk mendekatinya. Ketika tiba waktunya, saya langsung menghampiri dan memukul pedang kepadanya hingga setengah kakinya terputus. Dirinya mampu memotong betis Abu Jahal hanya dengan satu pukulan saja. Padahal Abu Jahal berada dalam perlindungan dan pengawalan yang sangat ketat dari pasukan kaum musyrikin. Ia benar-benar telah merealisasikan mimpinya selama ini. Hati sanubarinya terasa damai dan ia telah berhasil membalas dendam ke semua umatnya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Amir bin Jamuh menuturkan perangnya. Mu'ad bin Amir bin Jamuh menuturkan pada perang itu anaknya Abu Jahal, Ikrimah, pada waktu itu ia masih musyrik, menebas lengan saya dengan pedangnya hingga hampir terputus dan hanya bergantung pada kulit saja. Mu'ad bin Amir bin Jamuh melanjutkan kisahnya. Pada hari itu, saya benar-benar berperang seharian penuh. Tangan saya yang hampir putus itu hanya tergelantung di belakang, dan ketika ia menyulitkan saya pun menginjaknya dengan kaki, lalu saya menariknya hingga tangan saya terputus. Lalu Mu'ad bin Afra melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah. Kemudian ia menebas dengan pedangnya, kemudian membiarkannya dalam keadaan tersegal-segal dengan nafas terakhir. Mu'ad bin Afra menebaskan Abu Jahal dengan pedang dikala ia berada di tengah-tengah kerumunan para pengawal dan pelindungnya. Namun ia berhasil memukul Abu Jahal hingga membuatnya terjungkal ke tanah seperti yang tak berdaya lagi. Tetapi ia masih mempunyai sisa-sisa nafas terakhir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang untuk menghabisi nyawa Abu Jahal. Lantas Mu'ad bin Amir bin Jamuh dan Muawid bin Afra datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengatakan, saya telah membunuh Abu Jahal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, apakah kalian telah menghapus bercak darah yang menempel pada pedang kalian? Mereka berdua menjawab, belum ya Rasulullah. Maka beliau melihat kedua pedang tersebut. Lantas beliau bersabda, kalian berdua telah membunuhnya. Rasulullah SAW menganggapkan bahawa mereka berdua memperoleh nilai yang sama dan pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.